Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah bagaimana kita semestinya bertindak sebagai kelanjutan dari tema kemarin. Saudara, di dalam melakukan segala sesuatu itu perlu adanya ketajaman pikiran. Mengapa demikian? Supaya tidak keliru. Supaya apa yang kita planningkan dan rencanakan di dalam hidup ini dapat mencapai sasaran. Dalam melakukan segala sesuatu perlu pikiran yang tajam, pikiran yang cermat, dan perlu pikiran yang cerdas. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak sembarangan, tetapi ada planning. Nah, dengan planning yang disertai dengan pemikiran dan pemikiran yang tajam inilah pasti akan membuahkan suatu hasil yang baik. Karena realita inilah, maka tidaklah salah jika Dana Suci Barsanubius Agung itu menasihati kita. Sangatlah perlu untuk melakukan segala sesuatu dengan ketajaman pikiran dan untuk mengambil langkah nan bijak. Nah, ketajaman pikiran ini diolah, direnungkan, maka memunculkan apa yang dikatakan dengan kebijakan, langkah yang bijak. Dan ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Dengan langkah yang bijak inilah, sehingga engkau tidak akan bingung nanti. Karena apa? Karena dipikirkan, direnungkan, sehingga mengambil pikiran bijak yang artinya tidak akan membingungkan hasilnya nanti. Ya, terus juga dikatakan demikian. Memberikan sedekah, puasa atau apapun di tingkat tertinggi melampaui batas seseorang atau ukuran kekuatan tidaklah bijak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini berdasarkan kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang kita punyai, sehingga dengan demikian kita melangkah itu bijak dan sesuai dengan kekuatan, kemampuan kita berpikir. Kalau kita tidak kuat dalam berpikir, jangan melakukan langkah itu. Karena nantinya akan memimpin orang yang melakukan ke dalam kebingungan. Karena apa? Karena tidak mampu untuk melakukan itu. Kesedihan dan gerutu, ini adalah akibat kalau kita melakukan sesuatu melampaui dari pikiran serta kekuatan kita. Bahkan Allah mengharuskan hanya hal yang sesuai dengan kekuatan manusia. Bersahaja saudara. Kalau kita tidak mampu, ya jangan melakukan itu. Lakukan sesuai dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita ini, supaya tidak bingung, supaya tidak gelisah, supaya tidak menggerutu di dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau demikian, kita berpikir dan melakukan sesuatu yang pantas dan bersahaja sesuai dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tidak peduli siapa engkau, apa jenis pekerjaan yang kamu lakukan, bertanggung jawablah sebagaimana kamu telah melakukan pekerjaanmu. Jadi kalau demikian, pekerjaan yang kita lakukan ini harus ada pertanggungjawaban. Artinya, kalau demikian, ketika kita melakukan, kita tahu apa yang kita lakukan, kita sadar apa yang kita kerjakan.
dan itu sesuai dengan kekuatan kita dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ya, sebagai seorang Kristen atau sebagai kafir, yaitu dimotivasi oleh cinta diri dan kesenangan duniawi. Ini tidak baik. Seorang Kristen harus ingat bahwa setiap perbuatan, bahkan yang terkecil sekalipun, memiliki prinsip moral. Ya. Jadi kalau demikian, kita di dalam bekerja ini jangan sembarangan, tetapi mempunyai prinsip moral, mempunyai kepribadian yang utuh, mempunyai langkah yang bijak. Sehingga apapun yang kita lakukan ini bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang bekerja atau melakukan pekerjaan bersama-sama dengan kita. Jadi kalau demikian, menjalin hubungan yang baik itu perlu, mempunyai suatu program yang tepat itu perlu, dan menyesuaikan dengan kekuatan yang ada itu perlu. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuai apa adanya yang ada di dalam diri kita. Seorang Kristen yang ingat akan ajaran Yesus Kristus harus melakukan setiap perbuatan sehingga dapat digunakan sebagai alat penyebaran kasih karunia Allah dan kerajaan Allah, kerajaan surga di antara semua. Jadi kalau demikian, semua yang pekerjaan lakukan oleh orang Kristen ini harus bermanfaat bagi orang lain di samping dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian orang itu dapat melihat apa yang sedang kita lakukan. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu dapat terpancar di dalam kalbu dan hati kita keluar. Jikalau kalbu kita bersih, jikalau kalbu kita bening, dan jikalau kalbu kita betul-betul terdiami oleh roh di dalam energinya. Melalui apa? Sakramen-sakramen yang tersedia di dalam gereja. Itulah yang akan mendorong kita, yang akan memampukan kita di dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, roh ini akan menopang. Nah, dengan mampunya kita melakukan itu, roh akan memimpin kita pada karya-karya yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, di dalam melakukan segala sesuatu, jangan menurut kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus betul-betul mengandalkan Allah supaya Allah memimpin kita di dalam melakukan pekerjaan. Sehingga kita tahu apa yang harusnya kita lakukan di dalam hidup ini. Yaitu senantiasa mengutamakan kebajikan sebagai refleksi pantul hubungan Allah dalam diri sendiri yang bersifat terbuka di dalam kehidupan kita terkait dengan manusia yang lain. Sehingga dengan demikian kita betul-betul sebagai orang Kristen yang bijak dan melakukan pekerjaan yang semestinya sebagaimana yang ada di dalam kehidupan kita. Demikian paparan yang dapat Romo berikan. Kiranya ini menjadi landasan kita untuk bekerja sesuai dengan rohani kita dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nuwun Tuhan memberkati kita semua. Amin.